Selama lebih dari 1,5 tahun, Rusia terus melakukan serangan. Itu berjalan lambat dan terasa berat. Sulit melihatnya jika hanya mengamati perubahan wilayah dari kejauhan. Namun, akumulasi dari semua bulan kemajuan itu akhirnya membuat perbedaan yang terlihat pada bentuk garis depan. Lalu, sesuatu terjadi pada bulan Maret tahun ini. Perolehan wilayah bersih itu tiba-tiba berhenti. Rusia terus maju di beberapa wilayah, tetapi Ukraina berhasil membalas lebih dari itu di tempat lain. Sebanyak 34 km persegi bersih pada bulan Maret, 119 km persegi pada bulan April, dan sekitar 259 km persegi pada bulan Mei. Ini sudah sampai pada titik di mana saya mungkin harus sepenuhnya mengonfigurasi ulang slide ini. Ini bukan lagi gangguan. Sesuatu benar-benar telah berubah. Pertanyaannya, apa yang berubah? Nah, video hari ini adalah pencarian kami untuk menemukan jawabannya. Kita akan mulai dengan beberapa konfirmasi lebih lanjut bahwa ini benar-benar terjadi, meskipun ada pendapat yang bertentangan yang gagal melihat gambaran besarnya. Lalu saya akan membahas 8 perubahan besar yang telah terjadi di medan perang yang terlalu banyak untuk saya kepik satu persatu di layar. Namun, perubahan-perubahan itu adalah cuaca, deforestasi, Starlink, Telegram, serangan terhadap jalur kereta api, serangan ke basis industri pertahanan Rusia, serangan terhadap fasilitas minyak, dan tingkat kerugian personel yang lebih tinggi. Kemudian saya akan mengakhiri dengan beberapa komentar tentang kemana arah situasi ini dalam beberapa bulan ke depan. Tapi mari kita mulai dengan poin bahwa ini memang berdampak nyata. Anda mungkin sudah pernah melihat kritik terhadap angka-angka seperti ini sebelumnya. Sesuatu seperti, tidak, Ukraina sebenarnya tidak benar-benar merebut wilayah. Serangan balasan menargetkan kemajuan Rusia ke zona abu-abu, di mana mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar menguasai wilayah tersebut. Semua itu tidak ada artinya. Mari kita lanjutkan. Oke, saya tidak keberatan dengan premis dari poin ini, karena ini mencerminkan realitas medan perang modern. Drone membuat daerah tak bertuan membentang hingga beberapa kilometer dan lebih dari 10 kilometer di beberapa area. Rusia maju dengan mengirim 1, 2, atau 3 prajurit untuk mencoba menyelinap ke daerah tak bertuan, mencari tempat bersembunyi, lalu melihat apa yang terjadi. Namun, seorang prajurit di suatu area tertentu tidak benar-benar membuat wilayah itu berada di bawah kendali Rusia. Masalah muncul ketika, pada akhirnya, seseorang yang mengodekan data peta harus menentukan bagaimana membagi garis tersebut. Jika acuannya adalah siapa yang terakhir berada di sana, maka Anda akan mendapatkan perubahan garis yang lebih dinamis. Namun jika dalam keraguan, Anda berpihak pada pihak yang menguasai status quo, maka sedikit penyusupan tidak akan mengubah garis tersebut. Aturan pengkodean ini kemudian menentukan secara tepat seperti apa angka pertukaran wilayah itu. Itulah sebabnya Anda bisa melihat banyak variasi di dalamnya, bahkan ketika para pengkode setuju tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun demikian, kritik bahwa Ukraina hanya tampak memperoleh kemajuan itu tidak tepat sasaran dan tidak sepenuhnya mengikuti bukti yang ada. Rusia maju dengan memperluas serangannya, lalu mencoba mendatangkan bala bantuan. Jika Ukraina berhasil merebut kembali semua lokasi di mana Rusia mencoba untuk memperluas serangannya, kita tetap harus menyimpulkan bahwa serangan Rusia sedang mendekati akhir. Dan meskipun mungkin masuk akal untuk berpikir bahwa itulah yang mendorong data pada bulan Maret, 259 km persegi di bulan Mei membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam daripada itu. Ada sesuatu yang berubah di lapangan dan kita perlu mulai memahami apa itu. Sebenarnya banyak hal yang telah berubah di lapangan. Tapi secara ironis, mari kita mulai dengan apa yang sebagian besar masih di udara. Quokka. Saya yakin kamu sudah tahu dasar-dasar cerita ini sekarang. Kondisi tanah yang basah menyulitkan penempatan kendaraan berat. Dan meskipun drone mendominasi garis depan dan kelompok infiltrasi kecil menjadi norma baru, unit bermekanisasi masih bisa memanfaatkan celah, dan semua orang tetap perlu mendapatkan pasokan ulang apapun yang terjadi. Musim dingin kali ini lebih dingin dan curah hujannya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Itu berarti jumlah salju yang turun jauh lebih banyak. Begitu bulan Maret tiba, salju itu mulai mencair, yang menyebabkan musim lumpur Rasputitsa di musim semi menjadi sangat parah. Oleh karena itu, serangan Rusia pun terhambat. Oke, tentu. Tapi apakah kamu melihat ketidakkonsistenan antara teori ini dan datanya? Ukraina sekarang sedang maju. Argumen Rasputitsa akan memprediksi garis depan yang stagnan, bukan perubahan nasib. Sangat masuk akal untuk berpikir bahwa tanah yang mencair membantu memperlambat laju Rusia. Tetapi kita membutuhkan teori lain untuk sepenuhnya menjelaskan data tersebut.
Selanjutnya adalah barisan pohon. Saya suka gambar Ukraina ini, bukan hanya karena indah, tetapi juga karena gambar ini menjelaskan bagaimana negara tersebut mendapatkan benderanya. Namun, ada sesuatu lagi yang tersembunyi di kejauhan, barisan pohon. Istilah teknis untuk ini sebenarnya adalah penahan angin. Penahan angin membantu mengendalikan erosi tanah yang jika tidak dikendalikan akan menghilangkan status Ukraina sebagai lumbung pangan Eropa. Satu kelemahan. Pasukan yang maju bisa menggunakannya sebagai perlindungan untuk bersembunyi dari drone. Ya, implikasinya di sini adalah bahwa kebijakan pertanian era Stalin sekarang membantu pasukan Rusia menaklukkan Ukraina. Namun, ada desas-desus bahwa Ukraina secara agresif mulai membakar barisan pohon itu, sehingga memaksa pasukan Rusia maju di padang terbuka. Sekarang, sejauh mana kebijakan ini diterapkan masih belum jelas. Tetapi bagaimanapun juga, kita tetap menghadapi celah logika yang sama seperti sebelumnya. Membakar pohon seharusnya menghentikan pergerakan pasukan Rusia. Oke, masuk akal. Tapi sebenarnya itu justru akan membuat Ukraina lebih sulit untuk maju melalui bagian-bagian tanah tak bertuan yang mereka kuasai dengan lebih baik. Bukan skak. Kita masih membutuhkan teori lain untuk sepenuhnya menjelaskan pembalikan tren pada data tersebut. Ketiga, kita punya Starlink. Kamu mungkin juga sudah pernah mendengar soal ini sebelumnya. Starlink menindak tegas tentara Rusia yang menggunakan terminal di dalam Ukraina, sehingga memutuskan salah satu metode utama yang mereka miliki untuk mengordinasikan serangan dan kemudian pertahanan. Ketika pemutusan itu terjadi pada bulan Februari, kami semua mulai memperkirakan bahwa kemajuan Rusia akan terpukul. Pertanyaan utamanya adalah, apakah ini hanya gangguan sementara atau efeknya akan bertahan lama? Ya, masih sulit untuk menyatakan bahwa hilangnya akses ke Starlink yang terus berlanjut menyebabkan Ukraina meraih kemajuan yang signifikan beberapa bulan kemudian. Namun, Rusia tidak mengharapkan pengganti yang sebenarnya akan tersedia hingga tahun 2027. Membuat orang bertanya-tanya, mengapa Kremlin tidak menanggapi kerentanan ini dengan lebih serius 4 tahun yang lalu. Namun untuk saat ini, Rusia menghadapi peningkatan masalah komando dan kendali. Adalah masuk akal untuk berpikir bahwa inilah pemicu awal yang memungkinkan Ukraina meraih jauh lebih banyak. Keempat, kita beralih ke Telegram. Ini adalah pukulan ganda. Sekitar waktu yang sama ketika Rusia kehilangan Starlink, Kremlin mulai membatasi Telegram. Ini adalah langkah politik. Sama seperti saluran media sosial lainnya, Telegram dapat menyebarkan kabar tentang ketidakpuasan warga terhadap pemerintah. Dan yang lebih buruk lagi, dapat mengordinasikan para pengunjuk rasa untuk turun ke jalan. Ada satu masalah kecil, pasukan Rusia juga menggunakan Telegram untuk mengordinasikan aktivitas mereka. Jadi, pada saat yang sama ketika para penjajah kesulitan mengakses internet, mereka juga tidak tahu harus kemana untuk berkomunikasi satu sama lain setelah mereka berhasil online. Yang membuat aspek dari serangan Ukraina ini menarik adalah karena hal ini bisa berubah menjadi lingkaran setan bagi Rusia. Semakin buruk kondisi medan perang bagi Rusia, semakin besar pula ketidakpuasan di antara warga negaranya. Namun semakin besar ketidakpuasan di antara warga negara, semakin besar pula insentif bagi Kremlin untuk memberlakukan pembatasan lebih lanjut pada media sosial. Dan kemudian kita kembali ke titik awal. Semakin banyak pembatasan pada media sosial, medan pertempuran akan terlihat semakin buruk bagi Rusia. Kelima, kita beralih ke serangan terhadap jalur kereta api. Dari sudut pandang saya, disinilah segalanya mulai menjadi menarik. Kita mungkin sedang menyaksikan perubahan mendasar dalam cara Ukraina menjalankan perang. Jika kita bisa sedikit keluar dari pembicaraan utama sejenak, rencana NATO untuk mengalahkan Rusia selalu berfokus pada penghancuran jalur pasokan Rusia. Apapun yang terjadi di garis depan yang sebenarnya tidak relevan jika pasukan tersebut tidak bisa mendapatkan persediaan dan amunisi tambahan. Bahkan, kemajuan Rusia di garis depan justru secara ironis membuat masalah pasokan semakin buruk. Jadi, Anda hanya perlu membuat mereka kelaparan dan pada akhirnya menang dengan sendirinya. Masalah Ukraina dalam meniru strategi ini adalah Anda harus memproyeksikan kekuatan hingga beberapa kilometer di belakang garis depan. Secara historis, kemampuan itu hanya dimiliki oleh negara-negara terkuat. Tentu saja, Ukraina telah menyerang sasaran-sasaran semacam itu saat ada kesempatan selama 4 tahun terakhir. Namun, serangan-serangan ini bersifat ad hoc, bukan bagian dari kampanye berkelanjutan. Ya, mungkin sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Intensitas serangan terhadap jalur kereta api dan sasaran logistik lainnya telah meningkat selama beberapa bulan terakhir. Bagaimana Ukraina bisa mewujudkan hal itu masih belum jelas. Jelas, jawabannya adalah drone sampai tingkat tertentu. Salah satu dugaan adalah bahwa Ukraina berhasil mengurangi keunggulan Rusia dalam drone serat optik,
membalikan masalah yang sebelumnya memungkinkan Rusia untuk lebih menekan zona abu-abu. Namun bagaimanapun juga, Ukraina telah menemukan cara untuk menerbangkan drone jauh lebih dalam ke wilayah yang dikuasai Rusia, dan hal itu mulai memberikan perbedaan di garis depan. Keenam adalah kelanjutan dari itu. Serangan ke basis industri pertahanan Rusia. Daripada menyerang logistik, Anda bisa langsung menghancurkan pabrik-pabrik Rusia. Jika lawan Anda tidak bisa membuat senjata, maka lawan Anda tidak bisa menembakkan senjata. Hambatan dari strategi ini sebelumnya adalah bahwa pabrik senjata umumnya sangat jauh dari garis depan dan berada di gedung-gedung yang relatif terlindungi. Akibatnya, untuk berhasil dengan strategi ini, Anda membutuhkan senjata bermuatan peledak besar yang dapat menempuh jarak jauh dan menghindari pertahanan udara. Nah, pertahanan udara Rusia telah perlahan-lahan runtuh selama hampir setahun sekarang. Sementara itu, ketertarikan Ukraina terhadap burung merah muda telah menciptakan senjata jarak jauh dengan daya ledak cukup tinggi yang cocok untuk menyerang sebuah pabrik. Apa yang tidak bisa kita tentukan secara pasti di sini adalah sejauh mana dampaknya. Warga Rusia cenderung kurang mau memberikan penilaian kerusakan akibat serangan secara gratis ketika salah satu pabrik tersebut terkena serangan, karena ledakannya tidak sedramatis target jenis lain. Ngomong-ngomong, yang ketujuh adalah serangan terhadap infrastruktur minyak Rusia. Ini adalah kategori lain yang tidak memerlukan penjelasan panjang dari saya untuk dipahami. Kiev ingin memperlakukan Rusia seperti pom bensin yang menyamar sebagai negara, dan Kremlin kesulitan untuk memberikan balasan. Saya benar-benar tidak bisa cukup menekankan hal ini. Seluruh perang ini telah menjadi proyek keuangan terbesar Kremlin sejak runtuhnya Uni Soviet. Perang ini akan dimenangkan atau dikalahkan berdasarkan neraca keuangan. Berapa banyak uang yang masuk ke kas Kremlin dan berapa banyak yang keluar untuk membayar para tentara. Menyerang infrastruktur minyak Rusia, kilang, pelabuhan, dan kapal tanker, armada bayangan mengurus sisi pemasukan dari persamaan tersebut. Karena pertahanan udara Rusia sangat buruk, strategi ini telah berhasil selama berbulan-bulan, dan tampaknya situasinya justru semakin memburuk bagi Kremlin. Kapasitas kilang Rusia turun ke titik terendah dalam 16 tahun pada bulan April. Oleh karena itu, Kremlin harus mengurangi upaya perekrutannya. Kementerian Pertahanan hanya mencapai sekitar 70% dari target perekrutannya untuk kuartal pertama tahun 2026. Sebagian sebagai akibatnya, Rusia sekarang merekrut lebih sedikit tentara daripada yang hilang di medan perang. Sekali lagi, Ukraina memanfaatkan hal itu. Akhirnya, kita melihat peningkatan kerugian personel Rusia. Ini adalah setengah bagian lain dari persamaannya. Rusia masih bisa melihat peningkatan jumlah tentara meskipun tingkat perekrutan menurun jika tingkat kerugiannya tidak terlalu buruk. Tapi kenyataannya begitu. Sekali lagi, sebagian dari ini tampaknya karena Ukraina memenangkan pertempuran untuk supremasi drone. Separuh lainnya adalah postur strategis Rusia secara keseluruhan. Strategi militer dasar mengajarkan bahwa pasukan penyerang membutuhkan jauh lebih banyak personel dibandingkan pasukan yang bertahan. Konsekuensi dari itu adalah jika kamu terus bertindak seperti pasukan penyerang, tetapi tidak memiliki personel yang cukup untuk mendukungnya, kamu hanya akan kehilangan semakin banyak tentara seiring waktu dan tidak mendapatkan banyak wilayah sebagai hasilnya. Ini adalah peringatan agar tidak terlalu menafsirkan statistik pertukaran wilayah secara berlebihan. Semakin banyak keuntungan Ukraina yang berasal dari kendali drone, semakin baik prospek masa depan Ukraina untuk terus menjaga tren bergerak ke arah yang diinginkan. Semakin banyak, hal ini merupakan akibat dari Rusia yang tidak mengadopsi strategi yang tepat untuk menyesuaikan dengan kapasitas rekrutmennya, semakin buruk prospek masa depan Ukraina. Namun, saya akan mencatat di sini bahwa sebelumnya butuh waktu lama bagi realitas di medan perang untuk sampai ke para pengambil keputusan di Kremlin. Jadi, sangat mungkin Ukraina dapat terus memanfaatkan kerentanan Rusia selama berbulan-bulan. Dan itu adalah pengantar yang baik untuk beralih ke apa yang secara keseluruhan ditunjukkan faktor-faktor ini tentang arah perang dalam jangka menengah. Sebagai titik awal, ada baiknya menempatkan angka-angka pertukaran di bulan Mei dalam konteks yang tepat. Pada September 2022, Ukraina merebut kembali sekitar 6.000 km persegi wilayah. Sebaliknya, apa yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir mungkin paling tepat digambarkan sebagai kombinasi serangan balasan lokal yang mungkin menyebabkan sesekali dilema di tingkat teater bagi Rusia. Kita belum berada pada skala perang manuver yang merupakan ciri khas serangan balasan pada musim gugur 2022. Sambil kita menunggu apakah Ukraina dapat mempercepat laju keberhasilannya, satu hal sudah jelas. Kampanye ofensif ini telah memberi Ukraina waktu untuk memperkuat garis pertahanannya di Donbas. Jelas, dampak utama di sini adalah Rusia akan lebih sulit merebut wilayah jika mereka mendapatkan kembali inisiatif.
Namun, dampak yang lebih halus adalah hal ini dapat memberi Ukraina lebih percaya diri untuk mengambil risiko dalam melakukan serangan. Garis pertahanan pada dasarnya berfungsi sebagai jaring pengaman, mengurangi risiko terburuk jika operasi ofensif benar-benar gagal total. Ini sebenarnya adalah salah satu masalah utama dengan ofensif Ukraina 2023 yang dibatalkan. Kiev tidak pernah benar-benar berkomitmen penuh terhadap hal itu, karena tidak ada banyak jaring pengaman jika semuanya berubah menjadi bencana. Hal terakhir yang patut dicatat di sini adalah bahwa ofensif Ukraina seharusnya dapat mengurangi hambatan negosiasi yang masih ada dalam perang ini. Rusia tidak akan bisa secara masuk akal menuntut sisa wilayah Donbas jika tidak ada jalan yang jelas bagi Rusia untuk merebut Donbas secara militer. Hal itu berlaku baik jika Rusia kehilangan inisiatif maupun jika Ukraina memiliki garis pertahanan yang lebih kuat di belakangnya. Pada gilirannya, masalah efek domino Ukraina pun hilang. Artinya, Ukraina tidak perlu khawatir menyerahkan Donbas akan menyebabkan kerugian lebih lanjut jika mereka tidak pernah harus menjatuhkan domino pertama itu. Sejalan dengan itu, operasi Ukraina yang berkelanjutan seharusnya dapat menjembatani kesenjangan yang masih ada dalam keyakinan pihak terkait tentang seperti apa hasil akhir dari perang ini nantinya. Apakah semua ini benar-benar akan menghasilkan sebuah penyelesaian? Tentu saja adalah soal lain. Jadi, apa saja poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Ada perubahan nyata dalam apa yang terjadi di lapangan di Ukraina. Banyak penjelasan tentang apa yang terjadi hanya memberitahu kita mengapa Rusia melambat dan bukan mengapa ada pembalikan total dalam jalannya ofensif mereka. Upaya jangka panjang dari Ukraina untuk menguasai langit secara lokal maupun jauh tampaknya menjadi pendorong utama dari kemajuan tersebut, dengan manfaat taktis dan strategis lebih lanjut yang mengalir dari situ. Dan meskipun situasinya cukup meyakinkan bagi Ukraina, hal ini sebaiknya disikapi dengan kehati-hatian yang wajar, bahwa 3 bulan yang baik tidak menjamin 26 bulan yang baik. Sementara itu, jika Anda ingin 3 bulan menonton yang menyenangkan, saya pribadi sudah hampir 3 bulan berturut-turut sampai saat ini. Tapi masih banyak yang perlu dibicarakan, jadi kemungkinan besar saya akan bertemu Anda lagi besok. Untuk sekarang, jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi lain kali. Jaga diri Anda.